Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang energi. Oke, lanjut dari video sebelumnya. Hari ini kita akan bahas soal nomor 6. Diketahui saat diukur menggunakan voltmeter dan ampermeter itu diperoleh tegangan dan arus secara berturut-turut. Jadi tegangan itu adalah 350 volt. Kemudian arusnya berarti I itu adalah 2 ampere. Kemudian T-nya diketahui 35 second. Kemudian efisiensi dari energinya itu adalah 40%. Lalu debitnya itu adalah 0,05 meter kubik per second. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Rho air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanyakan adalah ketinggian air. Oke, ini terjadi pada kincir ya. Nah, langkah pertama yang akan kita cari itu adalah energi dulu. Jadi energi itu ada, kalau di efisiensi, energi out sama energi in. Nah, sekarang kita mau cari E-out-nya dulu. E-out-nya itu adalah pakai rumus W ya. Jadi energi sama dengan V I T. V-nya atau tegangannya 350, arusnya adalah 2, T-nya itu adalah 35. Maka nanti akan didapatkan 24.500 Joule. Ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita akan menjabarkan debitnya. Debit itu punya rumus volume dibagi waktu. Yang mau kita cari itu volumenya. Volume sama dengan Q dikali T. Q-nya sudah diketahui 0,05, T-nya adalah 35 second. Maka nanti akan didapatkan volumenya 1,75 meter kubik. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari massa menggunakan rumus massa jenis, massa per volume. Kita mau cari massa berarti rumusnya menjadi rho dikali volume. Rho air itu adalah 1000, volumenya adalah 1,75, berarti nanti menjadi 1750 kilo, itu adalah massa. Kemudian kita hitung efisiensi. Jadi efisiensi atau simbolnya seperti ini sama dengan E out dibagi E in dikali 100%. Nah, efisiensinya itu kita jadikan desimal, berarti nanti persenannya hilang, sisanya adalah E out dibagi E in. E out kan tadi sudah kita dapatkan ya, maka nanti rumusnya menjadi kita cari E in nya. Jadi E in sama dengan E out dibagi 0,4. E out nya itu yang tadi 24.500 dibagi 0,4, maka nanti ketemu E in nya 61250 Joule. Kemudian langkah kelima, karena yang dicari adalah ketinggian air, berarti menggunakan energi potensial atau E in sama dengan mgh. Kita mau cari H-nya dulu. Jadi kita masukkan E ini adalah 61250 dibagi masanya 1750 dikali gravitasi 10 berarti 17.500 sama dengan H. Maka nanti akan didapatkan 3,5 sama dengan H. Nah, setelah itu langkah yang terakhir. Jadi tadi kan ada kincir seperti ini ya. Kemudian di sini tuh ada pipa airnya, ya kan? Ada pipa airnya gitu. Nah, airnya terjun dari sini. Nah, ketinggian
atau diameter dari kincirnya itu adalah 3 meter. Sehingga tapi kan kemudian kita tuh mau cari ketinggian air. Ini kan diameter kincirnya, ketinggian airnya kita belum tahu. Maka ketinggian air bisa dihitung dari H yang sudah kita dapat ditambah dengan diameter. Ketinggiannya itu adalah 3,5, diameternya adalah 3. Maka jawabannya adalah 6,5 meter. Jawaban yang tepat adalah dadu. Oke, selanjutnya soal nomor 2, kita tulis dulu data yang sudah diketahui. Nomor 7 ya. Yang diketahui adalah ketinggian piring yang ada jeruknya itu adalah 1 meter. Kemudian karena jeruknya salah satu jatuh, itu ada kecepatannya yaitu 0,5 meter per second. Kemudian massa jeruknya itu adalah 180 gram. Kalau kita jadikan kilo berarti dibagi 1000 jadi 0,18 kilo. Lalu percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah energi mekanik ketika ketinggiannya itu 20 cm atau 0,02 0,20 ya, meter desimeter centimeter. Oke. Meter. Perlu diketahui bahwa energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, maka diketahui bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Jadi energi mekanik pada ketinggian 1 meter ataupun 0,2 meter dari tanah itu akan sama. Sehingga kita hitung dengan cara EP1 ditambah EK1 karena rumusnya adalah EM1 sama dengan EM2. Berarti EM2 sama dengan EP1 ditambah EK1. Rumusnya adalah MGH ditambah setengah MV kuadrat. Masanya adalah 0,18 dikali 10 dikali H-nya adalah 1 meter ditambah setengah 0,18 dikali 0,5 kuadrat. Maka menjadi 1,8 ditambah 0,0225. Maka ketika kita jumlahkan didapatkan 1,8225 Joule. Jawabannya adalah dadu. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yang ditanyakan adalah hubungan antara perubahan energi kinetik oleh ketiga benda. Kita hitung satu persatu. Delta EK itu berarti setengah dikali M V2 dikurangi V1. Kemudian setengah, masanya untuk benda A itu adalah 5. Kemudian V2 nya itu adalah 30, V1 nya adalah 0. Maka setengah dikali 5 dikali 30. Coret 15 kita kali 5 berarti hasilnya adalah 75 Joule. Kemudian ini delta EKA, sekarang delta EKB berarti setengah kali massa, langsung aja ya, setengah kali massanya kalau yang B itu 6, V2 nya itu 25 dikurangi V1 nya 5, coret sisa 3 berarti 3 dikali 20 sama dengan 60 Joule. Kemudian delta EKC itu adalah setengah dikali massanya 7 dikali C itu berarti 20 dikurangi 10, 7/2 dikali 10, coret sisa 5, 35 Joule. Jadi yang paling besar itu adalah EKA. Jadi nanti hubungannya adalah delta EKA atau seperti ini. Yang paling kecil dulu delta EKC
paling besar yang besar setelah delta EKC itu adalah delta EKB, baru yang terbesar itu adalah delta EKA. Jadi urutannya adalah CBA. CBA itu opsinya adalah dadu. Selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9 itu nomor 9 itu yang pertama kita menghitung kecepatan dari bolanya ketika di permukaan pasir dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Kecepatannya yaitu 2GH, berarti VT-nya atau V akhirnya itu adalah akar dari 2GH. Nah, kita gunakan itu. Berarti bola A itu adalah 2 dikali 10 dikali hanya 2, berarti berapa? 40. Kemudian 40 itu bisa kita jabarkan menjadi 4 dikali 10, berarti 2 akar 10. Kemudian kalau VB itu 2 kali 10 kali 3 sama dengan akar dari 60. 60 itu bisa dijadikan 2, 3 sama 10, 4 kali 15 ya, berarti 2 akar 15. Kemudian VC itu akar 2 kali 10 kali 4, jadi akar 80. Akar 80 itu bisa menjadi 16 kali berapa? 80 dibagi 16 itu 5 ya, berarti 16 kali 5, berarti 4 akar 5. Satuannya meter per second. Selanjutnya, untuk meninjau kedalaman yang mampu dicapai setiap bola yang melesak ke dalam pasir dari permukaan, itu kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kita tuh mau cari H-nya. Berarti kalau dipindah ruas, VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan H dibagi 2G. Gitu ya. Maka untuk yang A, VT-nya, VT yang A itu 2 akar 10 dikuadratkan dikurangi VT-nya, jadi ketika bolanya itu berhenti berarti kan diam di tempat ya. Oke, karena bendanya itu ketika jatuh otomatis sudah tidak memiliki kecepatan, berarti kita hitung VT-nya itu 0 kuadrat dikurangi 2 akar 10 kita kuadratkan dibagi 2 kali 10. Maka akan didapatkan berapa? 2 kali 2, 4 kali 10, 40 ya, 40 dibagi 20, berarti 2 meter. Tandanya jangan lupa negatif, artinya dia di dalam atau di bawah permukaan pasir. Di bawah permukaan pasir. Kemudian untuk yang B, berarti 0 kuadrat dikurangi 2 akar 15 kita kuadratkan dibagi 20, berarti hasilnya 60 bagi 20 sama dengan minus 3. Kemudian yang C berarti langsung aja ya, 80 dibagi 20 berarti minus 4. Sehingga yang ditanyakan adalah kesimpulan yang dapat diambil. Bola A melesak lebih dalam dari B. Bola A itu minus 2, berarti kurang tepat. Kemudian opsi yang B, C melesak lebih dalam daripada A. Benar ya? B melesak lebih dalam dari C, salah. Bola A melesak paling dalam, salah. Bola B melesak paling dalam, salah. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 10, ini adalah data yang diketahui. Jadi masanya adalah 2 kilo. Lintasannya 1/4 dari lingkaran, jadi jadinya 80 cm. Yang 1/4 lingkaran itu licin, jadi nggak ada gesek. Kemudian jarak antar titik yang mendatar itu 1 meter. Kemudian gaya gesek pada lintasan yang lurusnya adalah 8 Newton. Oke, tadi kan bentuk lintasannya kurang lebih kayak gini ya.
Niki, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, bulannya tuh dari sini gitu. Oke, langkah pertama kita akan mencari kita akan mencari kecepatan di titik Q dulu ya, menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM di titik P itu akan sama dengan EM di titik Q. Kemudian karena di titik P itu belum ada kecepatan atau bendanya diam, jadi hanya ada EP. Sedangkan pada titik Q itu sebentar. Ketika di titik Q berarti itu kan sudah ada di dasar ya, artinya tidak ada ketinggian. Berarti EP-nya itu 0, maka sisanya adalah EK di Q. Kita mulai hitung. EP itu terdiri dari massa yaitu 2, G gravitasinya yaitu 10, H-nya ketinggiannya itu adalah 80 cm. Berarti kita jadikan meter, 0,8 sama dengan setengah. Massanya adalah 2, kecepatannya yang kita cari berarti V di Q ya, kuadrat. Coret-coret, kemudian 16 sama dengan VQ kuadrat. Maka V di Q itu plus minus 4 meter per second. Kita ambil yang 4 nilainya karena tidak minus ya, karena kalau benda turun ke bawah itu akan semakin cepat, jadi bukan semakin lambat. Maka kita ambil yang positif, atau biar tidak bingung kita ambil yang positif langsung. Kemudian kita akan mencoba mencari jarak yang akan ditempuh sampai berhenti. Sampai berhenti menggunakan usaha. Jadi W sama dengan perubahan energi kinetik. Kemudian usaha itu punya rumus F dikali S sama dengan setengah kali massa V2 dikurangi V1. F-nya itu kita dapat yaitu jika gesekan antar balok dan bidang kasar adalah 8 Newton, tapi karena gaya gesek berarti tandanya minus, dikali S. S-nya yang kita cari, kemudian setengah dikali 2, V2-nya, V akhir karena kita mau cari ketika dia berhenti, berarti V akhirnya itu 0, ini kuadrat ya. Kemudian V awalnya tadi kita udah dapat yaitu 4, 16. Maka ini bisa dicoret, berarti minus 16 dibagi minus 8 sama dengan S. Jadi jawabannya adalah 2 meter. Nah, karena jarak tiap titiknya adalah 1 meter, berarti mulai kan dia bolanya di sini ya, maka dia akan menggelinding terus sampai jarak 2 meter. Karena ini 1 meter, ini 1 meter, berarti dia akan berhenti di sini. Maka pernyataan yang tepat itu adalah B, balok berhenti di titik B.